Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nandayani dengan NIM 3101422014. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Rombel 4A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paper mata kuliah metodologi penelitian sejarah dengan tema rancangan instrumen penelitian untuk studi sejarah dengan memenuhi tugas UTS. Yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian pada dasarnya adalah upaya untuk memecahkan masalah dengan menerapkan metode ilmiah yang melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data. Menurut Sapile, dalam bukunya Konsep Instrumen Penelitian Pendidikan, mengatakan bahwa untuk penelitian alat merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur dan memberikan informasi tentang hal yang diinginkan. Dalam karya tulisnya tentang metode penelitian kuantitatif atau kualitatif dan penelitian pengembangan, Sugiono juga mengartikan instrumen penelitian sebagai alat untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang dapat diamati dengan berbagai cara. Alat penelitian dibuat khusus untuk tujuan penelitian tertentu dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain, sehingga peneliti harus membuat sendiri alat yang akan digunakan. Karena tujuan dan prosedur setiap metode penelitian berbeda, pengaturan peralatan dalam setiap penelitian mungkin tidak sama dengan penelitian lainnya. Kemudian terdapat urgensi rancangan instrumen penelitian untuk studi sejarah. Yang pertama, ada identifikasi tujuan penelitian, yaitu menentukan tujuan penelitian dengan jelas. Apakah ingin mengeksplorasi suatu periode waktu tertentu, atau memahami peristiwa sejarah tertentu, atau juga menganalisis perubahan dalam masyarakat. Yang kedua, ada tinjau literatur, yaitu memeriksa literatur yang relevan untuk memahami pendekatan penelitian yang telah digunakan dalam studi sejarah sebelumnya. Ini dapat membantu merancang instrumen penelitian yang efektif. Yang ketiga, ada identifikasi sumber data, yaitu menentukan sumber-sumber data yang akan digunakan seperti arsip, dokumen sejarah, wawancara, atau analisis visual seperti foto atau peta. Yang keempat, memilih metode pengumpulan data. Memilih metode pengumpulan data sesuai untuk mengumpulkan data seperti analisis dokumen, wawancara, atau survei. Yang kelima, membuat daftar pertanyaan. Jika menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data, buat daftar pertanyaan terstruktur yang akan membantu Anda mendapatkan informasi yang relevan dari responden. Yang keenam, validasi instrumen. Pastikan instrumen penelitian Anda valid dan dapat diandalkan. Anda juga dapat melakukan uji coba terhadap instrumen ini untuk memastikan bahwa pertanyaan atau metode yang digunakan dapat menghasilkan data yang akurat. Kemudian yang ketujuh, ada memeriksa kembali. Setelah merancang instrumen penelitian, pastikan untuk memeriksa kembali untuk memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan telah ditangani dengan baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan dari rancangan penelitian untuk studi sejarah ini ada beberapa, yaitu yang pertama, memahami konteks sejarah. Jadi, rancangan penelitian untuk studi sejarah ini dapat mengidentifikasi dan menganalisis konteks sejarah suatu peristiwa, periode, atau masyarakat tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Yang kedua, interpretasi dan penafsiran, yaitu mengembangkan interpretasi yang kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang tersedia, termasuk dokumen, artefak, dan saksi mata, untuk memahami narasi sejarah yang lebih lengkap dan akurat. Yang ketiga yaitu penelusuran data, perubahan, dan kontinuitas, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis perubahan serta kontinuitas dalam suatu periode waktu atau peristiwa sejarah untuk memahami evolusi dan dinamika masyarakat.
Yang keempat, pengujian hipotesis dan teori. Pengujian hipotesis dan teori menggunakan bukti-bukti sejarah untuk menguji hipotesis dan teori yang telah diajukan tentang masa lalu, serta mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa sejarah. Yang kelima, memberikan kontribusi pada pengetahuan sejarah. Membuat kontribusi baru pada pengetahuan sejarah melalui penelitian yang orisinal dan analisis yang mendalam tentang topik tertentu dalam studi sejarah. Yang keenam, menyediakan dasar untuk pembelajaran masa depan, yaitu menggunakan temuan penelitian untuk memberikan dasar yang kuat bagi pembelajaran dan pemahaman masa depan tentang sejarah, serta untuk mengevaluasi implikasi masa lalu terhadap kondisi saat ini dan masa depan. Nah, dengan merancang penelitian yang sesuai ini, peneliti dapat mencapai tujuan-tujuan ini untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang masa lalu dan kontribusi sejarah terhadap pemahaman manusia tentang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Nah, dari rancangan ini terdapat beberapa isi, yaitu yang pertama ada diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Diskusi kelompok terfokus yang dikenal sebagai Focus Group Discussion atau VGD adalah pertemuan kelompok yang membahas topik tertentu dengan sasaran yang jelas. Dalam kegiatan ini, beberapa komponen yang diperlukan termasuk moderator, notulen, pengawas, peserta, pemblokir, dan tempat pertemuan. Pada peserta dalam FGD ini memiliki tujuan dan kebutuhan pembelajaran yang serupa, membahas isu-isu yang jelas, menetapkan prioritas dalam proses, serta memberikan wadah untuk berekspresi. Alasan dari rendahnya keterampilan guru antara lain yaitu yang pertama, guru belum terbiasa melaksanakan pembelajaran penemuan karena memerlukan keterampilan yang berbeda-beda, didukung dengan sumber dan fasilitas belajar yang sesuai. Yang kedua, guru belum dibekali kemampuan belajar yang optimal dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kurangnya kemampuan guru memberikan variasi serta inovasi kepada peserta didik dan kemampuan belajar peserta didik yang kurang. Yang keempat, adanya rendahnya kemampuan guru dalam mengembangkan kreativitas, spontanitas, inspirasi, inovasi, dan kemandirian belajar siswa. Yang terakhir, melakukan penilaian otentik terhadap kemampuan guru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada eksperimen atau percobaan. Nah, dalam penelitian eksperimen, peneliti memenuhi 3 syarat bentuk penelitian. Ketiga syarat tersebut adalah kegiatan pengendalian, manipulasi, dan pengamatan. Penelitian eksperimen juga mengharuskan peneliti untuk membagi subjek dan subjek penelitian dibagi dua kelompok, yakni kelompok yang menerima perlakuan dan kelompok yang tidak menerima perlakuan. Penelitian percobaan pun diperlukan untuk pengembangan hipotesis. Uji hipotesis dilakukan melalui observasi yang dilakukan peneliti dalam kondisi eksperimen. Beberapa disiplin ilmu, termasuk kedokteran, pertanian, psikologi, dan teknik, melakukan banyak penelitian eksperimen atau percobaan. Metode eksperimen umumnya juga digunakan dalam ilmu alam seperti biologi, fisika, dan lainnya. Namun metode penelitian dalam ilmu sosial juga mencakup metode eksperimental untuk menjelaskan fenomena. Seseorang yang mencoba sesuatu tetapi tidak yakin akan hasilnya bisa dilakukan dengan percobaan. Kita dapat menguji kualitas produk dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Menurut Jamarah, metode eksperimen adalah suatu jenis pendidikan di mana siswa melakukan eksperimen secara langsung untuk menguji pembuktian konsep yang telah dipelajarinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan metode eksperimen, yaitu yang pertama, keterampilan guru diperlukan untuk mengondisikan peserta didik.
Kemudian yang kedua, terbatasnya sumber belajar, alat belajar, situasi, pengondisian, dan waktu melakukan percobaan. Yang ketiga, memerlukan kematangan dalam desain dan atau persiapan pembelajaran. Yang keempat, eksperimen apapun mungkin tidak senantiasa menghasilkan hasil yang diinginkan. Kemudian ada tes. Instrumen penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tes dan non-tes. Tes mempunyai sifat yang terstruktur, sementara non-tes memiliki sifat yang lebih fleksibel. Teknik tes ini dipakai untuk memperoleh data tentang prestasi belajar peserta didik setelah mereka mendapatkan materi pelajaran dengan menerapkan metode model baik sampel dan non-sampel. Kemudian hasil tes dari peserta didik yang menjawab soal esai merupakan data nyata untuk menguji keberhasilan belajar peserta didik. Untuk mengetahui kinerja belajar peserta didik, memakai instrumen tes hasil belajar peserta didik yang bersumber dari hasil akhir tes yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang terakhir adalah wawancara. Wawancara adalah metode yang dapat dipergunakan untuk menghimpun informasi dalam sebuah penelitian. Wawancara merupakan proses penting yang dipakai dalam menghimpun informasi dengan signifikan. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah situasi di mana seseorang pewawancara berinteraksi dengan sumber informasi melalui komunikasi langsung yang dianggap sebagai percakapan tatap muka antara keduanya. Pewawancara adalah individu yang mengaplikasikan teknik wawancara dan memegang peran sebagai pengarah dalam proses interaksi wawancara. Teknik wawancara adalah metode untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan percakapan dengan individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara terbagi menjadi 3 jenis, yaitu wawancara terstruktur, yang merupakan jenis wawancara di mana pewawancara yang dalam konteks ini adalah peneliti merancang dengan cermat dan teratur rencana atau panduan pertanyaan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan menggunakan format standar yang telah ada. Sedangkan wawancara semi terstruktur yaitu menyiapkan serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada pewawancara, namun urutan pengajuan pertanyaan tersebut dapat berubah sesuai dengan arah percakapan yang berkembang. Kemudian yang terakhir, wawancara tidak terstruktur, yaitu saat pewawancara tidak mengikuti panduan tertentu dan percakapan mengalir secara spontan. Wawancara tidak terstruktur juga dikenal sebagai wawancara terbuka. Sering digunakan pada tahap awal penelitian, baik itu untuk penelitian pendahuluan maupun penelitian yang lebih mendalam terkait dengan responden. Ini berarti bahwa penelitian berupaya untuk mendapatkan informasi awal tentang masalah yang terkait dengan objek penelitian sehingga dapat menetapkan variabel yang akan diteliti. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian pada dasarnya adalah upaya untuk memecahkan masalah dengan menerapkan metode ilmiah yang melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data. Dengan menggunakan instrumen penelitian, dapat mengidentifikasi asal-usul data yang akan diselidiki, jenis data yang terlibat, teknik pengumpulannya, alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Peran instrumen dalam penelitian sangat penting karena dapat mengetahui mutu dari suatu penelitian tersebut. Jika instrumen sangat penting, jika instrumen yang disusun memenuhi kriteria yang baik, maka kualitas penelitiannya juga akan baik. Demikian pula sebaliknya. Satu-satunya masalah yang teridentifikasi dan perlu secepatnya mendapat perhatian ialah melemahnya kapasitas guru saat melaksanakan pembelajaran penemuan sesuai dengan persyaratan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
Kemudian berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk memenuhi paper ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.